The US and dozens of countries escalated yet again today. Canada and the European Union coming in tomorrow, and in that post, which was very lengthy and discursive, tariffing nations anywhere in the world. This will go into effect tomorrow morning. Hai teman-teman semuanya, balik lagi bareng saya Ari di channel Kontaineran ID, channel yang paling jujur membahas soal ekspor dan impor. Oke, kita mau ngebahas soal topik yang sangat menarik dan juga sangat happening nih akhir-akhir ini, utamanya saat pelantikan Presiden Trump. Setelah dilantik dan dinyatakan menjadi Presiden Amerika Serikat, Presiden Trump langsung mengumumkan trade war atau perang dagang ke beberapa negara. Nah, di sini Presiden Trump secara implisit menyatakan perang dagang kepada setidaknya 3 negara, yaitu China, Meksiko, dan juga Kanada. Nah, bagaimana dampak terhadap ekonomi global dan bagaimana reaksi-reaksi negara yang terdampak? Simak video ini baik-baik. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu informasinya, kapan tepatnya trade war ini resmi dimulai? Yaitu sejak tanggal 1 Februari 2025, Presiden Trump mengumumkan kebijakan tarif baru, yaitu menaikkan tarif terhadap 3 negara. Yaitu China dinaikkan tarif 10% untuk produk teknologi, baja, dan barang manufaktur. Kemudian untuk Kanada dan Meksiko, kenaikan tarif 25% untuk baja, aluminium, dan produk otomotif. Trump menyebutkan bahwa langkah ini diambil untuk melindungi pekerja dan industri di Amerika Serikat dari praktik perdagangan yang tidak adil. Namun, banyak pihak menilai bahwa ini dapat memicu eskalasi konflik dagang yang jauh lebih luas. Kemudian, bagaimana reaksi negara-negara yang terdampak? Apakah mereka diam aja? Tentu enggak. Nah, pada tanggal 2 Februari 2025, China yang pertama kali merespon, yaitu pemerintah China, langsung membalas dengan mengenakan tarif 15% untuk impor kedelai, produk pertanian, dan kendaraan listrik dari Amerika Serikat. Kemudian, Bank Sentral China juga mengumumkan kebijakan devaluasi mata uang yuan untuk meningkatkan daya saing ekspornya. Jadi, mata uang China segitu-gitu aja itu bukan tanpa sebab ya. Mereka memang menjaga mata uangnya agar tetap kompetitif di sekitar itu, bahkan diturunkan lagi supaya mereka bisa menggenjot ekspor. Nah, kemudian disusul yang kedua oleh Kanada. Pada tanggal 3 Februari 2025, Perdana Menteri Justin Trudeau mengecam kebijakan Trump dan mengumumkan tarif 20% untuk produk baja, kendaraan, dan barang konsumsi dari Amerika Serikat. Kanada juga meninjau kembali perjanjian bebas USMCA atau United States-Mexico-Canada Agreement. Respon yang sama juga ditunjukkan oleh negara Meksiko. Pada tanggal 4 Februari 2025, Presiden Andrés Manuel López Obrador menyatakan bahwa Meksiko akan menaikkan tarif 18% untuk produk daging, produk pertanian, dan elektronik dari Amerika Serikat. Meksiko juga mengancam untuk mengalihkan perdagangan ke Uni Eropa dan Asia sebagai bentuk diversifikasi pasar. Nah, dari respon-respon yang dimunculkan oleh negara-negara tersebut, akhirnya pada tanggal 5 Februari 2025, Amerika Serikat melalui Presiden Donald Trump menyatakan keinginannya untuk berdiskusi dengan pemerintah China guna meredakan ketegangan perdagangan dan membahas kemungkinan penyesuaian tarif balasan yang diberlakukan oleh China. Gedung Putih mengindikasikan bahwa negosiasi dapat berlangsung dalam beberapa minggu ke depan, namun menegaskan bahwa Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk melindungi industri domestiknya. Kemudian dilanjutkan, pada tanggal 6 Februari 2025, Presiden Trump mengumumkan untuk menunda kenaikan tarif impor untuk negara Kanada dan juga Meksiko. Namun, untuk negara China tetap diberlakukan sebagaimana mestinya, sebagaimana rencana sebelumnya. Selain itu, Trump akan mengancam juga tarif 25% terhadap Uni Eropa masih dalam tahap pertimbangan, dan Trump dikabarkan akan segera mengumumkan langkah selanjutnya. Dampaknya ini sangat luas. Pasar finansial global mengalami stabilisasi sementara dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menguat menjadi 16.360 per USD pada tanggal video ini dibuat. Kemudian, apakah ini akan menjadi perang dagang terburuk sepanjang sejarah di dunia? Beberapa analis menyebut bahwa konflik ini berpotensi menjadi perang dagang paling parah dalam sejarah.
bahkan lebih buruk dari perang dagang Amerika Serikat dan juga China di tahun 2018 dan 2019. Mengapa? Yang pertama, negara yang terlibat lebih banyak. Bukan hanya tentang Amerika Serikat dan China, tapi kali ini juga melibatkan Kanada dan juga Meksiko. Mungkin juga akan melibatkan Uni Eropa yang merupakan mitra dagang utama Amerika Serikat. Yang kedua, dampak lebih luas terhadap pasar global. Ketidakpastian perdagangan dapat mengganggu rantai pasok global dan menurunkan investasi. Yang ketiga adalah resiko resesi global. Jika ketegangan ini terus meningkat, beberapa faktor utama seperti manufaktur dan pertanian bisa berdampak parah. Dan para ekonom juga memperkirakan bahwa jika perang dagang ini berlanjut, pertumbuhan ekonomi global dapat melambat hingga 0,8% dalam setahun. Gimana, ngeri kan ya? 0,8% melambat ekonomi dunia dalam 1 tahun. Itu bukan nilai yang kecil, teman-teman. Dari perang dagang tersebut, apa dampaknya untuk Indonesia? Jangan bilang nggak ada ya, pasti ada dampaknya untuk Indonesia. Yang pertama adalah harga komoditas bisa terpengaruh. Jika China menurunkan impor kedelai dan produk pertanian Amerika Serikat, mereka bisa beralih ke pasar lain termasuk Indonesia. Yang kedua adalah peluang ekspor untuk Indonesia. Jika Amerika Serikat, China, Meksiko, dan juga Kanada membatasi perdagangan antar negara satu sama lainnya, maka Indonesia bisa mengambil peluang produk ekspor seperti ekspor teknologi, otomotif, dan pertanian. Namun, di sisi lain, ketidakpastian ekonomi ini juga membuat investor global lebih berhati-hati yang berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Jadi, menurut Kontainer Harian gimana nih? Apakah perang dagang ini semakin buruk dan apakah ini akan menjadi konflik perang dagang paling parah dalam sejarah dunia? Tuliskan di kolom komentar ya. Kalau ada saran, kritik, pertanyaan juga boleh dituliskan di kolom komentar. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share video ini agar lebih bermanfaat untuk banyak orang lagi. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya, and bye!